لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jadi kalau ada pertanyaan, yang ketiga, Ustaz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum balik, misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat. Ya, jadi dahulukan akikah kalau momentumnya bersamaan. Tapi kalau momentumnya sudah lewat dari sini, Anda bisa dahulukan kurban. Jelas ya? Kurban dahulukan karena ini sudah lewat waktunya. Kecuali tadi Anda ingin bersedekah untuk berniat menutup akikah yang telah lalu, bukan ibadah akikahnya tapi sedekahnya yang Anda lakukan. Maka itu pun terpisah. Silahkan bersedekah di waktu yang lebih umum dan dahulukan kurban di waktu yang bersamaan dengannya, yaitu waktu-waktu di awal Dzulhijjah sampai dengan hari tasyriknya. Rumah apabila dibacakan di dalamnya Al-Quran, hadaratul malaikah, rumah tersebut sering dikunjungi oleh para malaikat. Wa tanakkabat anhu syayatin, dan syaitan kada kau masuk rumah yang dibacakan Al-Quran. Wattasa'a ala ahlih, penghuni rumahnya nyaman menghuni rumah tersebut. Wa kathura khairuh wa galla syarruh, kebaikannya semakin banyak, keburukannya semakin sedikit. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an, kata Nabi Muhammad, dan rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an hadaratuhus syayatin, yang paling banyak di sana siapa? Syaitan. Wa tanakkabat anhul malaikah, malaikat tidak mau masuk rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an. Semewah apapun rumah Anda, semegah apapun rumah Anda, paling bagus kualitas apapun bahan bangunan rumah Anda, kalau tidak dibacakan Al-Qur'an, malaikat tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Yang banyak masuk adalah syaitan. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni, a'udzubika, 1, min azabi jahannam, 2, wa min azabil qabri, 3, wa min fitnatil mahya wal mamat, 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada 4 ya. Kita turunkan satu-satu, terus kita bahas. Kalau kita kerjakan ini dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan, tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Allah, saya mantar aja pakai jilbabnya, yang penting hati saya dulu saya jilbabin. Bahaya kalau hati ditutupin. Salah kalimat itu. Ya, nggak ada kita diperintahkan di Al-Quran suruh menjilbabin hati, nggak ada. Khotamallahu ala qulubihim. Allah akan kunci mata hatinya nanti, bahaya, nggak mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, maka kalau ada teman kita di saat dinasehati tentang menutup aurat, dia katain, ada, udah deh, yang penting hati saya dulu saya jilbabin. Salah. Nanti nggak akan dapat hidayah dari Allah terus karena hatinya tertutup. Ya, daripada itu pakai jilbab tapi begini-begini. Jilbab dan akhlak 2 hal yang berbeda. Jilbab adalah kewajiban, perintah langsung dari Allah. Akhlak, doain aja. Ya, jangan disalahkan jilbabnya. Jilbabnya adalah kewajiban. Akhlak, doakan. Kita nggak boleh membenci orangnya, tapi boleh benci perlakuannya. Doakan. Jadi gue umroh aja deh. Dan aku senantiasa ngomong begitu. Haji untuk sekarang mungkin lebih sulit. Pertama, sulit jelas waktunya. Yang kedua, uangnya jelas. Yang ketiga, kita nggak tahu kita sampai umur berapa, kan gitu kan ya. Walaupun kita masih muda kan nggak ada yang tahu kapan mati. Maka aku bilang minimal umroh lah. Karena umroh itu adalah haji kecil. Tapi umroh ada Ustaz, di Quran? Ada. Rasul pernah melakukan umroh. Rasul melakukan haji cuma sekali seumur hidupnya. Umroh kalau nggak salah Rasul lakukan 4 kali.